Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai training provider yang terdaftar di Project Management Institute di USA. Nah, sudah bersama dengan saya, Mbak Baby, selaku Program Development dari Deco Learning Akoladia Group ini. Ya, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah Mbak Novi. Mbak Novi apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, jadi banyak nih Mbak pertanyaan dari profesional terkait RIP. Boleh dong di-share tentang RIP itu sebetulnya apa? Dan boleh diceritakan juga sedikit terkait pengalaman Mbak terkait RIP ini, proses-prosesnya gitu ya. Ya, makasih Mbak Novi. Sebetulnya kalau mau cerita pengalaman terkait RIP, aku salah satu administrator lah, bisa dibilang kayak gitu ya, salah satu admin yang membantu proses Deco Learning menjadi RIP selama beberapa tahun belakangan gitu. Nah, kalau ngomongin soal RIP-nya sendiri, mungkin banyak rekan-rekan profesional yang menyaksikan juga udah cukup familiar ya dengan RIP atau PMI itu tadi gitu. Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang belum, aku jelasin dikit ya Mbak ya, PMI betul. Itu apa sih gitu. Nah, PMI itu bukan Palang Merah Indonesia, tapi Project Management Institute yang memang base-nya itu sebetulnya di USA gitu, tapi memang ada di beberapa negara, ada chapter-nya tersendiri. Nah, PMI ini adalah salah satu institut yang quote-unquote menggawangi project management all around the world gitu, secara global. Jadi memang ada framework-nya tersendiri. Mungkin ada juga yang sudah familiar dengan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Nah, itu framework yang banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan ketika melaksanakan project gitu. Nah, ada juga mungkin Mbak Novi udah familiar juga ya, ada sertifikasi, ada PMP, CAPM, PGMP, RMP, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga merupakan beberapa sertifikasi yang dikeluarkan oleh PMI. Nah, itu juga acknowledgement-nya udah all around the world. Jadi misalnya Mbak Novi udah certified PMP nih, nanti Mbak Novi ngerjain project bareng negara mana, ibaratnya sudah di-acknowledge lah dengan PMP-nya gitu. Nah, proses untuk menjadi RIP itu sendiri mudah nggak sih Mbak? Mudah atau enggak sebetulnya relatif ya Mbak ya, tapi memang prosesnya cukup banyak yang harus dilewatin. Oke, nah kalau boleh tahu kenapa nih Deco Learning memutuskan untuk menjadi RIP? Kan prosesnya tadi kan panjang gitu ya, mau capek-capek gitu ya untuk mengikuti setiap prosedur yang ada dari PMI tersebut. Iya betul, karena Deco Learning sendiri memang dari awal menekuni bidang ini itu sudah komit gitu. Itu salah satu komitmen kami bahwa kami memang serius berada di dunia pelatihan dan spesifik di project management ini gitu. Nah, kami juga ingin memastikan bahwa standar yang kami deliver kepada para peserta itu juga sudah memenuhi standar yang global gitu. Jadi meskipun pastinya nanti perlu ada penyesuaian ya, case by case nanti di kelas seperti apa gitu, tapi setidaknya memang sudah ada standar global yang kita ikuti gitu sih. Itu salah satu bentuk komitmen kami sih Mbak gitu. Nah, biayanya itu mahal nggak sih Mbak? Kalau buat biaya sendiri sebetulnya relatif lah ya, tapi kalau buat saya lumayan. Buat company apa buat Mbak nih? Emang Mbaknya yang bayar? Company lah Mbak yang bayar, tapi ya standar mahal atau murah sebetulnya relatif, tapi kalau boleh saya bilang cukup lumayan lah. Oke. Nah, boleh nggak diceritakan seperti apa prosesnya hingga Deco Learning itu menjadi RIP gitu Mbak? Kalau untuk prosesnya sendiri selain tadi ya ada unsur keuangannya juga, memang pasti berbayar. Kemudian secara prosesnya juga bisa dibilang cukup rigid karena ada beberapa dokumen yang memang kita harus persiapkan gitu untuk direview oleh PMI, termasuk materi-materi yang disampaikan ke peserta pada saat di kelas gitu. Nah, itu semua memang sudah harus direview oleh PMI dulu di awal. Jadi apa saja yang boleh dipakai, tidak boleh dipakai, ada yang harus diganti, ada yang
harus diubah, ditambahkan dan lain sebagainya, itu memang proses itu yang harus kita jalanin gitu dari awal. Jadi itu tadi karena memang bentuk komitmen kami ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan atau yang di-deliver memang sudah sesuai dengan standar global. Jadi proses itu harus diikuti gitu. Jadi kalau ngomongin proses kurang lebih seperti itu lah Mbak gitu. Jadi setiap perubahan yang dilakukan oleh PMI kita harus selalu ikut menyesuaikan ya Mbak? Betul Mbak Novi, dan memang proses ini juga harus kita lakukan repeat ya. Jadi memang setiap tahun gitu, setiap tahun memang harus ada proses review ulang seperti ini gitu sih. Memang gak gampang ya intinya. Iya, memang kuncinya itu tadi sih, komitmen sebagai perusahaan atau company, kita memang harus komit ya menjalani ini, dan operasionalnya juga harus sustainable sih kalau udah kayak gini. Oke, nah setelah REP ada hal lain nggak yang harus diperhatikan untuk training provider gitu? Iya Mbak, betul. Kalau ngomongin ada standar-standar lain yang harus diperhatikan, banyak sih sebetulnya. Beberapa diantaranya misalnya mulai dari kualifikasi fasilitator yang bisa mengajar di kelas itu seperti apa, kemudian ada SOP-nya tertentu, ada juga ethical practices-nya juga, hal-hal yang berbau ethics ya. Jadi misalnya kalau kita mau promosi aja, misalkan mengiklankan sesuatu atau kita mau post sesuatu, kita nggak boleh kayak sembarangan ambil gambar misalnya dari PMBOK atau mengutip dari PMBOK ada statement apa, kita main asal ambil terus post aja gitu juga nggak bisa, karena memang ada intellectual property gitu. Jadi masing-masing itu tuh ada license-nya gitu. Itu contoh kecilnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan lah, intinya mau ngambil gambar, quotes dan lain sebagainya itu harus dikomunikasikan, dan memang ada beberapa hal juga yang harus berbayar gitu. Itu tadi balik lagi ya ke intellectual property, ada license. Kita juga sebagai REP salah satu SOP-nya tidak boleh menjanjikan peserta misalnya pasti lulus sertifikasi PMP kayak gitu. Itu juga nggak boleh dijanjikan. Itu adalah salah satu ethicals yang harus kita jaga. Dan lain sebagainya masih banyak sih Mbak kalau mau diceritain satu persatu, tapi mungkin itu yang common yang bisa diterima sama teman-teman semua. Nah itu yang terpenting tuh Mbak ya. Biasanya mungkin banyak klien yang menganggap bahwa training provider itu seperti Bible ya, yang menjamin kelulusan setiap pesertanya gitu. Bahwa ya kita memang tidak boleh, itu ada kode etiknya bahkan sebetulnya ya. Kenapa kita tidak pernah menjamin peserta untuk lulus. Nggak boleh menggaransi ya. Iya betul. Nah, apakah setiap training provider bisa menjadi REP, Mbak? Bisa banget, Mbak. Bisa banget. Yang penting tadi itu sih ngikutin aturan atau rules-nya dari PMI ya. Bisa komit juga mengikuti tadi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, kemudian biaya harus dibayarkan. Dan nggak cuma sampai di situ, tapi setelah jadi REP ada ethicals yang harus diikuti gitu. Nah, itu yang penting komit di situ. Nah, selain status REP ini, apa ada status lain dari PMI terkait bidang pelatihan resmi nih, Mbak? Selain REP itu tadi? Kalau setahu saya nggak ada sih Mbak. Memang dari PMI USA yang global ini, baik secara global maupun di Indonesia sendiri ya status resminya adalah REP, itu Registered Education Provider, nggak ada yang lain. Oke. Manfaatnya untuk peserta apa nih dari status REP? Mungkin kan ini baru dari segi training providernya ya, tapi kalau dari peserta nih kenapa nih harus harus training di tempat yang providernya itu sudah REP gitu? Oke. Opsi sih ya, pilihan ya, optional. Cuma memang secara tidak langsung dengan kita menjadi REP yaitu tadi, karena memang komitmen kami yang serius untuk mendeliver program yang standarnya memang sudah sesuai secara global. Artinya materi yang kita sampaikan kepada peserta itu memang sudah under review dari PMI. Jadi nggak usah khawatir, standarnya pasti memang sudah sama karena sudah di review langsung oleh mereka gitu. Kemudian terutama untuk rekan-rekan yang mau sertifikasi PMP, itu kan salah satunya ada 35 contact hours ya Mbak Novi ya. Betul. Mengikuti pelatihan gitu. Nah, kalau mengikuti pelatihan dengan REP itu sudah pasti pre-approve gitu. Sudah tinggal memasukkan kode dari REP-nya, nanti langsung lah gitu, langsung diterima 35 jamnya gitu. Apalagi nih nanti kalau dari REP mau berubah jadi ATP itu bisa lebih menguntungkan lagi sebetulnya buat rekan-rekan profesional yang nanti mengikuti pelatihan gitu. Jadi memang kalau secara corporate kita di co-learning ini mengarah ke sustainable program sih Mbak gitu. Jadi memang kita beroperasi sebagai perusahaan.
perusahaan yang memang committed di bidang learning and development, kemudian dan salah satunya adalah saat ini memang spesifik di dunia project management. Jadi kita commit di L&D PM sebagai corporate, bukan istilahnya bukan part time atau bukan juga sebagai individu. Jadi memang sebagai corporate gitu. Nah, pastinya juga program-program yang kita deliver yaitu tadi kita akan memperhatikan intellectual property ya dari PMI, karena bagaimanapun juga itu untuk menjaga citra perusahaan juga sih gitu. Oke, tadi saya dengar Mbak sempat mention terkait ATP. Nah, kan tadi kan dibilang bahwa status RIP ya udah RIP aja nggak ada yang lain. Nah, itu ATP sendiri itu apa ya, Mbak? Iya benar, Mbak. Jadi kalau RIP itu kan tadi sebetulnya Registered Education Provider. Kalau ATP sebetulnya singkatannya itu Authorized Training Partner. Jadi kalau RIP sendiri itu sebutannya mungkin sampai akhir tahun 2020 ini. Nah, nanti di awal 2021 sebutannya udah berubah menjadi ATP gitu. Prinsipnya sih sama sih Mbak gitu. Tadi prosesnya juga sama, semua materinya juga sudah direview oleh PMI gitu. Tapi mungkin yang memang membedakan itu nanti layanannya memang lebih ditingkatkan sih sama PMI terkait dengan stakeholder juga gitu. Terkait dengan komunitas project management juga gitu sih. Paling kalau saya bisa share sebenarnya penjelasan tentang ATP bakalan panjang banget nih Mbak gitu ya. Mungkin kita bisa sharing Bahas lebih detail di sesi lainnya ya. Betul, nanti kita mungkin ada sesi berikutnya. Tapi kalau Gambarannya lah intinya. Oke, kalau kasih gambar bocoran kali Iya, mungkin bocoran ya. Apa nih kalau perbedaannya? bocoran satu aja sih paling untuk teman-teman yang memang niat nanti sertifikasi PMP itu nanti akan disiapkan oleh PMI platform khusus yang resmi untuk materi-materi persiapan sertifikasi gitu. Jadi itu adalah salah satu pengembangan nih dari PMI dari RIP menjadi ATP. Itu salah satu perbedaannya gitu. Menarik sekali ya. Nah, berarti apakah Deco-Learning itu otomatis menjadi ATP? Kalau dibilang otomatis enggak, karena itu tadi kita harus tetap mengikuti proses. Di RIP aja ibaratnya setiap tahun prosesnya kita ulang gitu kan. Nah, menjadi ATP pun seperti itu gitu. Jadi prosesnya kita harus tetap ikutin dari awal. Nah, kebetulan memang dengan komitmen kita tadi itu di bidang pengembangan professional project management, kita putuskan Deco-Learning menjadi ATP. Nah, saat ini memang kita sedang proses onboarding sih gitu. Jadi memang sudah ada beberapa proses yang kita lakukan, sudah selesai. Tapi masih ada beberapa proses ke depan yang harus kita selesaikan gitu. Mohon doanya rekan-rekan profesional, mudah-mudahan lancar proses menjadi ATP-nya sehingga kita bisa lebih maksimal lah membantu rekan-rekan profesional semua. Amin, amin. Siap, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin, Kita bisa amin. menjadi ATP untuk Deco-Learning itu sendiri. Amin. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai RIP. Nah, mungkin kan tadi sempat dibahas sedikit bocorannya terkait ATP. Kita akan bahas lebih detail lagi ketika memang prosesnya sudah selesai mungkin ya Mbak Bibi ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, kita bisa beri bukan bocoran lagi tapi memang untuk pembahasan terkait ATP-nya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyaksikan video sesi Dynamic Talk kali ini. Semoga menjadi wawasan tersendiri untuk rekan-rekan profesional agar tidak ragu lagi untuk mengikuti training dan memilih training provider gitu ya. Dan jangan lupa bila Anda menyukai video ini di like ya, dan subscribe YouTube channel Deco-Learning ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Bye bye. Action. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.